Apa yang akan kamu lakukan jika semua yang kamu yakini selama ini tentang Tuhan, tentang dirimu sendiri, dan tentang kebenaran ternyata adalah dusta terindah yang kamu ciptakan sendiri untuk bertahan dari kegilaan? Ada sebuah rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang suci yang sengaja dikubur oleh para guru spiritualitas modern, bukan karena mereka jahat, tapi karena ini adalah racun bagi siapapun yang jiwanya belum siap. Racun yang akan melarutkan kamu yang palsu, menangkalkan segala identitas palsumu, bahkan pencapaian spiritualitasmu, seperti asam yang menghancurkan berlian. Tapi hari ini, izinkan saya membawamu kembali di antara tarikan nafas terakhirmu. Bukan meditasi, bukan doa, bukan juga ritual. Ini adalah pembunuhan diri secara sistematis di altar Sang Maha Suci. Kamu ingin tahu mengapa 99% para pejalan spiritualitas itu gagal? Karena mereka terlalu sibuk mencari cahaya, sementara jawabannya ada di dalam dirinya yang selama ini terlarang untuk kamu sentuh. Ini adalah eksekusi, dan algojonya adalah dirimu sendiri. Selamat datang di perbatasan terakhir, karena di sini kata-katamu adalah pengkhianat, pikiranmu adalah penjaranya, dan satu-satunya kunci adalah keberanian untuk diam, seperti mayat di tengah badai kehidupan. Jika kamu masih di sini sekarang, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Diam di tingkatan tertinggi ilmu ketuhanan adalah bahasa universal. Ia adalah gerbang menuju pengenalan hakiki. Diam yang benar adalah sebuah keadaan di mana hatimu mendengar bisikan Tuhanmu tanpa perantaraan apapun lagi. Namun mengapa ilmu ini jarang sekali disentuh? Karena ia tidak bisa dijual dan tidak bisa dipamerkan. Ia hanya bisa dialami oleh mereka yang rela melepas seluruh atribut dunianya, seperti gelar, pencapaian sosial, bahkan konsep aku yang selama ini dianggap nyata. Inilah ilmu yang tidak diajarkan di mimbar-mimbar umum, melainkan hadir di ruang sunyi, di sela-sela nafasmu yang tidak terucap, di antara kalimat suci basmalah. Tahukah kamu bahwa para nabi, para sufi dan mistikus sejati, mereka telah membisikkan petunjuknya untuk membuka telinga batinmu? Seperti kata Lao Tzu, dia yang tahu tidak berbicara, dia yang berbicara itu tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin kita mengenal yang tidak terkatakan? Dan ternyata diam
memiliki 7 lapisannya. Seperti kulit bawang, setiap lapisannya harus dikupas dengan pisau keikhlasan. Pertama, diam jasmani. Tidak berbicara, tidak bergerak. Ini hanya permukaan. Banyak orang terjebak di sini, mengira diri mereka sakti karena bisa berdiam berhari-hari. Padahal bukan diam ini yang dimaksud. Kedua, diam pikiran. Menghentikan obrolan mental. Di sini kamu mulai sadar betapa bisingnya suara-suara di dalam isi batok kepalamu. Penyesalan masa lalu, kecemasan masa depan, bahkan dialog imajiner dengan orang lain. Ketiga, diam emosi. Melepas segala bentuk reaksi seperti marah, bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk menekannya, melainkan untuk menyaksikan tanpa identifikasi apapun lagi. Keempat, diamnya ego. Inilah tantangan terberatnya. Melepas segala akuan diri yang palsu. Aku yang beragama, aku yang suci, aku yang mencari Tuhan. Seperti garam yang larut di dalam lautan, yang kehilangan rasa asinnya, tapi ia menjadi laut itu sendiri. Kelima, diam spiritual. Di sini, kamu bukan lagi mencari, karena tidak ada apapun lagi yang kamu inginkan. Hanya ada yang mutlak, seperti burung yang berhenti mengejar cakrawala, karena sadar ia telah terbang di dalamnya. Keenam, diam kosmis. Sebuah kesadaran bahwa seluruh alam semesta adalah bentuk daripada diamnya. Bintang-bintang yang berputar, sel-sel yang membelah, semuanya adalah tarian sunyi dari yang tidak bernama. Dan yang ketujuh, diam ilahi. Lapis pamungkas, karena di sini diam dan suara adalah satu. Kamu tidak lagi bertanya, karena kamu telah menjadi jawabannya. Kamu tidak lagi memuja, karena kamu adalah pujian itu sendiri. Tapi ingat, lapisan ini bukan tangga yang bisa kamu daki dalam semalam. Ia adalah ruang yang harus kamu runtuhkan dengan kehancuran dirimu sendiri. Hancurkan tubuhmu, jadikanlah hati. Hancurkanlah hatimu, jadikanlah roh. Dan hancurkanlah rohmu, jadikanlah sir, diri rahasianya. Di jalan ini, kamu akan diuji oleh ilusi terbesar, pencapaian spiritual. Banyak orang terjatuh di sini. Mereka mengira kesaktian, penglihatan gaib, ataupun kemampuan membaca pikiran adalah tanda kesempurnaan. Padahal itu hanya bunga api dari api yang jauh lebih besar. Seperti kisah Syekh Bayazid Al-Bustami, sang sufi agung yang suatu hari berseru, "Subhani, Maha Suci aku." Para murid-muridnya kaget. Lalu Syekh Bayazid Al-Bustami menjelaskan, "Karena ketika aku mencapai puncak, aku tidak lagi melihat apapun, termasuk diriku sendiri, kecuali hanya ada yang maha indah." Ungkapan tersebut adalah pengakuan mutlak daripada refleksi hakikat zat ketuhanan yang telah Allah firmankan sendiri. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholah. Saudaraku,
sang sejati. Ujian sejati adalah ketika kamu telah menyadari bahwa seluruh pengalaman mistis, cahaya, suara, wangsit adalah jerat halus daripada ego spiritual. Seperti perangkap laba-laba yang berkilau emas, Tuhan tidak bisa dikurung dalam pengalaman, karena Dia adalah sang pengalaman itu sendiri. Di sini, kamu harus berani membakar semua buku, melupakan semua ritual, bahkan meragukan semua yang kamu yakini. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Rumi, di luar konsep benar dan salah ada sebuah padang, dan di sana sang aku sejatimu telah menunggu. Lalu apa yang ada di puncak? Tak ada kata yang bisa menggambarkannya, tapi izinkan saya menggunakan metafora untuk mendekatkan paham. Bayangkan, kamu adalah gelombang lautan yang selama ini kamu berpikir bahwa dirimu terpisah dari lautan, punya nama, punya bentuk, dan kisah hidupmu sendiri. Tapi di dalam puncak diammu, akhirnya kamu menyadari bahwa lautan itu bukan tempatmu beradab, karena kamu adalah lautan itu sendiri. Dan refleksi gelombang hanyalah gerakan sementara dari keabadian yang bersifat diam. Di sini, kamu tidak lagi bertanya siapa Tuhan, karena pertanyaan itu mengandaikan ada aku yang terpisah. Seperti pedang yang tidak pernah bertanya kepada pandai besi, "Mengapa kamu menciptakanku?" Karena pedang dan pandai besi adalah satu dalam api penciptaan. Dan inilah makna sejati La ilaha illallah. Tiada keberadaan mandiri selain daripadanya. Bahkan tiada dan ada telah lenyap dalam keesaannya. Seperti lilin yang padam bukan karena angin, tapi karena ia menyadari aku tak pernah terpisah dari api. Mungkin kamu bertanya, untuk apa semua ini? Diam bukan alat, bukan obat. Diam adalah penyingkapan. Saat kamu telah sampai di puncak spiritualitasmu, kamu tidak lagi membutuhkan jawaban, karena kamu telah hidup di dalam jawaban itu sendiri. Dan jalan ini telah terbuka untuk semua, ateis, agnostik, atau pejalan spiritualitas sejati. Syaratnya hanya satu, keberanian untuk diam, bukan di gua ataupun di hutan, tapi di tengah hiruk pikuk dunia. Diam yang aktif, diam yang menyala di kedalaman batinmu. Rasakanlah kediamannya. Makanya, jika kamu merasa terpanggil pada video ini, berhentilah sejenak. Dengarkan kesunyian di sebalik desiran nafasmu. Di sanalah pendakian sejati itu dimulai. Ia adalah awal dari sebuah permulaan yang tak pernah berakhir. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.